Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membahas tentang etika komunikasi bisnis, eee, yang beranggotakan Ahmad Reza Priyansyah, dengan saya sendiri, Weston Eva Sansianturi, dan Muhammad Jafran. Kemudian kami membahas latar belakang dari PPT ini. Dalam persaingan bisnis yang ketat, komunikasi berperan penting dalam penyampaian informasi, pengambilan keputusan, dan menjaga citra perusahaan. Tanpa etika komunikasi dapat menimbulkan konflik hingga merusak reputasi. Karena itu, prinsip kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan rasa hormat perlu dijunjung agar komunikasi sehat dan sesuai hukum. Contohnya, kasus PT Gudang Garam Tbk yang melanggar aturan iklan rokok di luar jam tayang, menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merugikan kepercayaan publik serta mencerminkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kita tahu sendiri, periklanan rokok itu kan sering di TV, jam-jam malam lah. Nah, mungkin ini sebagai sikap bahwa ketidakpatuhan perusahaan. Kemudian ada tujuan dan manfaat kita membuat PPT ini dibagi dua, ada 2 tujuan dan 2 manfaat. Tujuan yang pertama, untuk memahami konsep dasar etika komunikasi bisnis serta peranannya dalam menjaga kredibilitas dan citra perusahaan. Dan tujuan yang kedua, untuk menganalisis kasus pelanggaran etika komunikasi bisnis yang dilakukan oleh PT Gudang Garam sebagai contoh nyata penerapan dan pelanggaran prinsip etika dalam periklanan. Kemudian ada manfaat. Manfaat yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap praktik komunikasi bisnis, khususnya iklan yang berpotensi memengaruhi generasi muda. Dan manfaat yang terakhir, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya etika dalam komunikasi bisnis sehingga mampu memahami teori sekaligus praktik nyata di lapangan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Berton. Yang selanjutnya yaitu pengertian etika komunikasi bisnis. Kita bagi dua dulu dari etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya perilaku manusia. Sedangkan komunikasi bisnis merupakan proses berbagi informasi dalam lingkungan usaha. Jika digabungkan, etika hukum bisnis berarti seperangkat aturan yang memastikan setiap bentuk komunikasi perusahaan berlangsung jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu kejelasan, keringkasan, dan ketepatan. Kejelasan, keringkasan, dan ketepatan yaitu dengan bahasa yang kita gunakan terhadap konsumen atau lawan bicara kita harus dengan bahasa yang jelas, sesuai data dan fakta, terus juga lengkap informasinya, dan sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Kedua itu kelengkapan, pertimbangan, dan sopan santun. Data-data yang kita sampaikan atau kita sajikan kepada konsumen itu harus lengkap dan memiliki pertimbangan sendiri terhadap konsumen dan disampaikan dengan bahasa yang sopan. Yang selanjutnya itu konkret, percaya diri, dan konsisten. Gaya bahasa tubuh yang kita sampaikan yaitu harus percaya diri dengan data yang konkret serta konsisten terhadap data yang kita sampaikan. Selanjutnya itu kredibilitas dan konteks. Dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi ini diharapkan perusahaan mendapatkan konsumen yang loyal dengan kredibilitas yang tinggi. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu menjaga efektivitas komunikasi sekaligus citra profesional perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat etika komunikasi bisnis. Yaitu manfaatnya perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan memperoleh banyak keuntungan seperti reputasi yang baik di mata publik, loyalitas pelanggan yang lebih kuat, meningkatkan produktivitas karyawan, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Etika bisnis pada akhirnya menjadi investasi penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya yaitu penerapan etika bisnis. Penerapan etika bisnis bisa dimulai dengan menyusun kode etik perusahaan yang jelas, kemudian disosialisasikan melalui pelatihan dan pendidikan kepada karyawan,
Perusahaan juga harus menyiapkan mekanisme pelaporan pelanggaran yang transparan serta sistem penanganan keluhan pelanggan. Dengan langkah-langkah tersebut, etika bisnis benar-benar dapat menjadi bagian dari budaya organisasi. Kode etik di sini yaitu yang mencakup prinsip-prinsip dasar etika bisnis dan memberikan panduan yang konkret tentang bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam situasi sehari-hari. Yang kedua itu pelatihan dan pendidikan. Yang dimaksud dengan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan itu memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi kode etik perusahaan. Pelatihan ini mencakup workshop, seminar, dan kursus-kursus online. Mekanisme pelaporan dan penegakan gunanya itu untuk memastikan bahwa etika bisnis diterapkan dengan benar. Perusahaan harus memiliki pelaporan dan penegakan yang efektif. Ini termasuk pelaporan anonim untuk karyawan yang ingin melaporkan pelanggaran etika dan prosedur disiplin. Yang keempat, sebuah perjalanan panjang dari segala penjuru dalam mencari rempah dan bahan pilihan berkualitas tinggi untuk diramu menjadi satu kenikmatan tiada tara. Cita rasa tinggi dengan sentuhan emas. Gudang Garam Gold. Selanjutnya, kita melanjutkan materi ini, studi kasus. PT Gudang Garam merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Pada tahun 2014, perusahaan ini terkena sanksi dari KPI karena menayangkan iklan rokok di luar jam tayang yang diizinkan, yaitu sebelum pukul 21.30. Pelanggaran dianggap mengabaikan perlindungan anak dan remaja, sehingga dampak negatif pada reputasi perusahaan sekaligus menimbulkan risiko hukum. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam masih menempatkan kepentingan promosi di atas tanggung jawab sosial. Padahal sebagian perusahaan besar Gudang Garam seharusnya lebih berhati-hati dalam mengolah komunikasi bisnis karena berdampaknya hanya pada reputasi tetapi juga kepercayaan publik. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Untuk penyelesaian kasus ini, Gudang Garam perlu melakukan perbaikan dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, KPI harus menegakkan sanksi tegas agar menimbulkan efek jerak. Sementara di sisi internal, perusahaan perlu merevisi kebijakan iklan, membentuk komite etika, serta melaksanakan pelatihan rutin tentang etika komunikasi bagi karyawan. Monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci agar pelanggaran tidak terulang. Menurut saya, penyelesaian masalah pada kasus PT Gudang Garam sebaiknya melakukan dengan cara beberapa langkah. Yang pertama, revisi kebijakan iklan. Gudang Garam harus meninjau ulang strategi pemasaran agar sepenuhnya sesuai dengan aturan KPI. Tidak hanya soal jam tayang, tetapi juga isi pesan iklan yang harus lebih etis dan tidak menargetkan anak-anak maupun remaja. Yang kedua, pelatihan karyawan. Semua karyawan di bidang pemasaran dan komunikasi harus mendapatkan pelatihan tentang etika bisnis. Tujuannya agar setiap tindakan promosi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial. Yang ketiga,
monitoring dan evaluasi rutin. Setiap kampanye iklan harus memiliki evaluasi berkala baik dari sisi efektivitas maupun kepatuhan pada aturan hukum. Dengan begitu pelanggaran serupa bisa dicegah di masa depan. Yang ketiga, transparansi kepada publik. Gudang Garam perlu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan. Ini penting juga mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, etika komunikasi bisnis merupakan landasan penting bagi setiap perusahaan dalam menjaga kredibilitas, reputasi, dan kepercayaan publik. Komunikasi yang dilakukan secara jujur, jelas, sopan, dan sesuai aturan bukan hanya mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun pelanggaran hukum, tetapi juga membangun hubungan positif dengan konsumen, karyawan, mitra, dan masyarakat. Penerapan etika dan komunikasi membantu perusahaan memperoleh reputasi baik, loyalitas pelanggan, serta produktivitas karyawan yang lebih tinggi. Kasus pelanggaran iklan PT Gudang Garam menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap etika komunikasi dapat merusak citra perusahaan dan menimbulkan resiko hukum. Sekian. Setelah kami bertiga memaparkan materi tentang etika komunikasi bisnis, sekarang kami ingin mendiskusikan tentang 4 poin dari kita bertiga. Oke, pertama saya ingin bertanya kepada Mas Reja, mengapa aturan jam tayang iklan rokok perlu ditegakkan dengan ketat? Saya izin menjawab pertanyaan Mas Berton. Oke. Karena iklan rokok berpotensi mengaruhi anak-anak dan remaja jika ditayangkan pada jam mereka menonton TV. Menegakkan ketat bertujuan melindungi generasi muda dari paparan promosi produk berbahaya bagi kesehatan. Mungkin saya mau nambahin ya dari jawaban Mas Reja, karena itu kan juga udah diatur dalam regulasi penayangan oleh pemerintah ya, yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Perusahaan dan media kalau melanggar kan juga ada ininya, ada sanksinya dari pemerintah melanggar jam tayang. Ya, kalau begitu sih. Berarti kesimpulan dari jawaban Mas Reja serta penambahan dari Mas Gibran, jam tayang iklan rokok tuh gak boleh sembarangan lah ya. Berarti harus ada jam-jam tayang tertentu. Oke. Kemudian di poin diskusi yang kedua, saya ingin bertanya lagi, apa sanksi tersebut? Apakah teguran tertulis cukup kan kira-kira, atau perlu hukuman lebih tegas? Saya izin menjawab lagi. Teguran tertulis bisa dijadikan langkah awal, tetapi jika pelanggaran berulang maka perlu hukuman lebih tegas, misalnya denda atau penghentian iklan agar ada efek jerak. Ya, setuju sih Mama Reja. Kalau emang nggak ada efek jerak ya dari ininya, dari surat tertulisnya, mungkin iklannya bisa diberhentiin sementara gitu dari sanksi hukum, dikasih periode berapa waktu gitu, berapa bulan. Berarti kesimpulannya harus lebih perlu ada hukuman tegas berarti dari intuisi manapun. Oke, yang ketiga, bagaimana tanggung jawab perusahaan rokok nih dalam stasiun TV dalam kasus ini kira-kira? Perusahaan rokok bertanggung jawab memastikan iklan sesuai aturan atau etika bisnis. Sementara stasiun TV bertanggung jawab menyaring serta mengatur penayangan agar tidak pelanggaran regulasi penyiaran. Oke, iya, dari pernyataan Mas Reja ya, itu kan harusnya juga nggak salah sepenuhnya dari produsen Gudang Garamnya ya. Dari itunya juga, dari TV-nya juga perlu menyaring gitu harusnya ya. Tapi kalau menurut saya sih itu, kalau iklan rokok aturannya kan baru-baru ini ya dari jam tayangnya. Kalau dulu-dulunya kan bebas gitu, juga nggak, kalau iklan yang sekarang kan juga nggak nampilin rokok aslinya gitu.
Oke. Oke, di poin terakhir ini dari inti pertanyaan dari kasus ini, menurut Mas Reja, apakah iklan rokok tuh harus dilarang total di Indonesia apa enggak kira-kira? Sebaiknya iklan rokok dilarang total karena rokok terbukti berbahaya bagi kesehatan semuanya, dan iklan justru mendorong konsumen terutama di kalangan remaja. Larangan total akan membantu menekan angka perokok baru. Kalau dari saya sih sebenarnya nggak perlu dilarang total gitu ininya iklan rokoknya. Paling yang perlu diperbaiki sih jam tayangnya. Seperti yang tadi kan iklan rokok kan juga nggak nampilin rokok aslinya. Mungkin kalau dari iklan-iklan yang sekarang ya yang ngeh gitu, kalau itu iklan rokok paling rokok aktif gitu, nggak semua kalangan yang ngeh kalau itu iklan rokok. Saya setuju sih dari pendapat Mas Japran, karena iklan rokok tuh nggak harus, karena itu tuh sebagian dari tujuan pemasaran dari PT Gudang Garam contohnya, supaya pengonsumsinya bisa tahu kalau Gudang Garam tuh produk dari ini banyak jenisnya. Menurut Mas Reza nih, apakah segitu pengaruhnya iklan rokok terhadap remaja gitu yang menimbulkan rasa penasaran ingin mengkonsumsi rokok? Saya izin jawab. Banyak studi menunjukkan bahwa semakin sering remaja melihat iklan rokok, semakin besar kemungkinan mereka mencoba merokok di usia muda. Biasanya menampilkan gaya hidup maskulin, petualangan, atau pertemanan, sehingga membuat remaja mengasosialisasikan rokok dengan hal-hal positif. Oh jadi gitu ya, karena iklan rokok itu menampilkan gaya maskulin, petualangan itu membuat remaja penasaran gitu. Iya. Gitu. Ya, sih, juga. Berarti kesimpulan dari diskusi kami serta penambahan dari Mas Japran, itu pertama kan tujuan iklan rokok itu dibuat karena ingin menambahkan citra merek. Setelah iklan rokok juga biasanya apalagi Gudang Garam tuh lebih mendekati kayak yang tadi dibilang Mas Reja tentang gaya hidup, musik, olahraga, atau sponsor bulu tangkis yang kita tahu, terus di konser, dan visualnya pun kreatif, serta citranya juga apa yang dibilang Mas Reja tadi benar, lebih maskulin, lebih penuh semangat dan prestisius, sehingga lebih nempel di benak konsumen tanpa harus melanggar aturan. Jadi pesan dari saya sih kepada orang tua lebih menghimbau kepada anak-anaknya untuk tidak mengkonsumsi rokok setelah umur yang diperbolehkan, serta kepada orang tua juga lebih baik mengurangi, karena lebih susah mengobati daripada. Ya mungkin maksud Mas Berton ini ya, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya betul Mas Japran. Ya Iya. kan kalau udah kecanduan, Iya. menghilangkan ini suges buat ngerokoknya susah ya. Iya, gitu. karena dari sekeliling saya mungkin udah ada penglihatan dari saya yang kecanduan rokok tuh benar-benar susah untuk lepas berhenti, walaupun dia ada didiagnosa penyakit apa, tentu karena rokok, tapi ya karena itu sudah kecanduan mungkin terhadap nikotinnya, jadi berhenti agak susah. Ya mungkin itu aja sih dari diskusi dari tiga kami. Sekian, terima kasih.